Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabb yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus menerus berputar bagaikan lingkaran setan yang tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat. Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kalimat khawfu alaihim sebagai salah satu kekhawatiran jika kalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah kita ketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka segala yang menjadi hajat di dalam hidupnya akan mudah untuk dicapai. Akan tetapi, apabila keadaan ekonominya kurang baik, maka apa yang menjadi hajat dalam hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin rahimakumullah. Di dalam dunia ekonomi, kita mengenal 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengatur dan mengelola perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola dan mengurus perekonomian mereka. Nah, sistem inilah yang menyebabkan jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin, dan telah mengakibatkan yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dalam artian, setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan, mereka merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hadirin rahimakumullah. Menurut Kiai Haji Zarkashi, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya jifah, dunia ini adalah bangkai yang menjijikkan, dan ad-dunya sijnul mu'minin, dunia adalah penjara bagi umat Islam. Nah, pemahaman yang sempit terhadap kedua hadis inilah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan dunia ditinggalkan, dan akhirnya Islam identik dengan masalah kemiskinan. Pada akhirnya, kami mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mengaplikasikan pemberdayaan ekonomi umat Islam dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka
Secara tidak langsung, segala bentuk keterbodohan, segala bentuk keterbelakangan, dan segala bentuk kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya akhiri perjumpaan kita kali ini, ada sebuah ayat yang harus kita ingat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan bagi kalian semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bitaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.